Pada zaman dahulu, daerah Majima Desa, daerah tengah dari Jambudipa, sekarang India, dihuni oleh suku bangsa Aryaka yang datang dari utara pegunungan Himalaya. Di daerah lereng pegunungan Himalaya inilah terletak sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Saka. Pada waktu itu, di daerah tersebut banyak sekali terdapat hutan pohon saka. Sejarah kerajaan tersebut menurut buku-buku kuno adalah sebagai berikut. Seorang raja bernama Raja Okaka yang memerintah daerah tersebut mempunyai 4 orang putra, Okamuka, Karanda, Hatinika, dan Sinipura, dan 5 orang putri. Pada suatu hari, ratu yang juga adalah saudaranya meninggal dunia, dan raja menikah lagi dengan seorang gadis yang kemudian melahirkan seorang anak laki-laki. Merasa gembira sekali, raja telah melepaskan kata-kata dan berjanji kepada ratu yang baru bahwa beliau akan meluluskan semua permintaan ratu, apapun juga yang akan dimintanya. Dalam kesempatan yang baik itu, ratu memohon kepada raja agar anaknya yang baru dilahirkan diangkat menjadi putra mahkota. Mendengar permintaan ratu tersebut, raja menjadi kaget dan menolak untuk meluluskan permohonan tersebut. Tetapi ratu terus-menerus merengek-rengek serta mengingatkan raja akan janjinya. Raja menjadi serba salah karena malu untuk tidak menepati janji yang pernah diberikannya. Maka akhirnya raja memanggil keempat putranya dan memerintahkan untuk membawa saudara-saudara perempuannya pergi ke suatu daerah lain untuk membangun sebuah negara baru. Keempat putra raja tersebut tidak lama kemudian mohon diri dari ayahandanya dan bersama dengan saudari-saudarinya berangkat menuju sebuah hutan disertai dengan rombongan ahli-ahli dalam berbagai bidang untuk membangun satu negara baru. Mereka memilih sebuah hutan yang banyak ditumbuhi pohon-pohon saka di lereng gunung Himalaya, di dekat tempat yang sejak lama dihuni oleh seorang pertapa bernama Kapila. Sebab itulah maka kota yang kemudian mereka bangun diberi nama Kapilawatu. Watu berarti tempat. Di tempat itulah mereka menikah di antara mereka bersaudara, terkecuali putri yang tertua yang menikah dengan raja dari Dewadaha. 4 pasangan yang tersebut duluan merupakan leluhur dari dinasti Sakya, dan pasangan yang belakangan merupakan leluhur dari dinasti Kolya. Pada suatu waktu, raja yang memerintah di kota Kapilawatu adalah Raja Jayasena yang mempunyai seorang putra bernama Sihahanu dan seorang putri bernama Yasodhara. Setelah Raja Jayasena meninggal dunia, Pangeran Sihahanu menjadi raja di Kapilawatu dan menikah dengan Putri Kancana, yaitu adik dari Raja Anjana dari Dewadaha. Mereka diberkahi dengan 5 orang putra yang diberi nama Sudodana, Sukodana, Amitodana, Dotodana, dan Ganitodana, dan 2 orang putri yang diberi nama Pamita dan Amita. Adik dari Raja Sihahanu, yaitu Putri Yasodhara, menikah dengan Raja Anjana dari Dewadaha dan diberkahi dengan 2 orang putra yang diberi nama Supabuda dan Dandapani, dan 2 orang putri yang diberi nama Maya dan Pajapati Gotami. Setelah Raja Sihahanu mangkat, Pangeran Sudodana menduduki tahta kerajaan Sakya dan kemudian menikah dengan Putri Maya.
Pernikahan Raja Sudodana dan Ratu Maya inilah yang diberkahi dengan kelahiran seorang putra tunggal yang kemudian hari menjadi terkenal dengan nama Buddha Gautama. Adik Raja Sudodana yang bernama Sukodana mempunyai seorang putra yaitu Ananda. Amitodana mempunyai 2 orang putra yaitu Mahanama dan Anuruddha, dan seorang putri bernama Rohini. Sedangkan adik perempuannya yang bernama Amita mempunyai seorang putra yaitu Dewadatta dan seorang putri bernama Yasodhara yang kelak menjadi istri dari Pangeran Siddhartha. Lahirnya Pangeran Siddhartha. Meskipun Raja Sudodana dan Ratu Maya sudah lama menikah, namun anak yang sangat mereka dambakan belum juga mereka peroleh. Sampai pada suatu waktu Ratu Maya mencapai umur kurang lebih 45 tahun. Ketika itu Ratu Maya ikut serta dalam perayaan Asalha yang berlangsung 7 hari lamanya. Setelah perayaan selesai, Ratu Maya mandi dengan air wangi, mengucapkan janji uposatha dan kemudian masuk ke kamar tidur. Sewaktu tidur, Ratu Maya memperoleh mimpi yang aneh sekali. Ratu bermimpi bahwa 4 orang dewa agung telah mengangkatnya dan membawanya ke Himawa atau Gunung Himalaya dan meletakkannya di bawah pohon sala atau di lereng Manosilatala. Kemudian para istri dewa-dewa agung tersebut memandikannya di danau Anotata, menggosoknya dengan minyak wangi dan kemudian memakaikannya pakaian-pakaian yang biasa dipakai para dewa. Selanjutnya ratu dipimpin masuk ke sebuah istana emas dan direbahkan di sebuah dipan yang bagus sekali. Di tempat itulah seekor gajah putih dengan memegang sekuntum bunga teratai di belalainya memasuki kamar, mengelilingi dipan sebanyak 3 kali untuk kemudian memasuki perut Ratu Maya dari sebelah kanan. Ratu memberitahukan mimpi ini kepada raja, dan raja lalu memanggil para brahmana untuk menanyakan arti mimpi tersebut. Para brahmana menerangkan bahwa ratu akan mengandung seorang bayi laki-laki yang kelak akan menjadi seorang cakrawati, raja dari semua raja atau seorang Buddha. Memang sejak hari itu ratu mengandung, dan Ratu Maya dapat melihat dengan jelas bayi dalam kandungannya yang duduk dalam sikap meditasi dengan muka menghadap ke depan. 10 bulan kemudian di bulan Waisak, ratu mohon perkenan dari raja untuk dapat bersalin di rumah ibundanya di Dewadaha. Dalam perjalanan ke Dewadaha, tibalah rombongan ratu di Taman Lumbini, sekarang Ruminde di Pecuar, Nepal, yang indah sekali. Di kebun itu, ratu memerintahkan rombongan berhenti untuk beristirahat. Dengan gembira, ratu berjalan-jalan di taman dan berhenti di bawah pohon salak. Pada waktu itulah ratu merasa perutnya agak kurang enak. Dengan cepat dayang-dayang membuat tirai di sekeliling ratu. Ratu berpegangan pada dahan pohon salak, dan dalam sikap berdiri itulah ratu melahirkan seorang bayi laki-laki. Ketika itu tepat purnama Sidi di bulan Waisak tahun 623 sebelum Masehi. 4 Mahabrahma menerima sang bayi dengan jala emas, dan kemudian dari langit turun air dingin dan panas untuk memandikan sang bayi sehingga menjadi segar. Sang bayi sendiri sudah bersih karena tiada darah atau noda-noda lain yang lekat pada tubuhnya. Bayi itu kemudian berdiri tegak dan berjalan 7 langkah di atas 7 kuntum bunga teratai ke arah utara.
inilah kelahiranku yang terakhir, tak akan ada tumbal lahir lagi. Seorang pertapa bernama Asita yang disebut Kala Dewala, sewaktu bermeditasi di pegunungan Himalaya, diberitahu oleh para dewa dari alam Tawatimsa bahwa seorang bayi telah lahir yang kelak akan menjadi Buddha. Pada hari itu juga, pertapa Asita berkunjung ke istana Raja Sudodana untuk melihat bayi tersebut. Setelah melihat sang bayi dan memperhatikan adanya 32 tanda dari seorang Mahapurisa atau orang besar, pertapa Asita memberi hormat kepada sang bayi yang kemudian diikuti juga oleh Raja Sudodana. Setelah memberi hormat, pertapa Asita tertawa gembira, tetapi kemudian menangis. Menjawab pertanyaan Raja Sudodana, pertapa Asita menerangkan bahwa sang bayi kelak akan menjadi Buddha. Namun, karena usianya sudah lanjut, maka ia sendiri tidak lagi dapat menunggu bayi itu kelak mulai memberikan ajarannya. Selanjutnya, pertapa Asita mengatakan bahwa pangeran kecil itu kelak tidak boleh melihat 4 peristiwa, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan pertapa suci. Kalau pangeran kelak melihat 4 peristiwa tersebut, maka beliau segera akan meninggalkan istana dan bertapa untuk menjadi Buddha. Pada hari yang sama, lahir pula dalam dunia ini putri Yasodhara yang kemudian juga dikenal sebagai Rahula Mata atau ibu dari Rahula, Ananda yang kelak menjadi pembantu tetap sang Buddha, Kantaka yang kelak menjadi kuda pangeran Siddhartha, Jana yang kelak menjadi kusir pangeran Siddhartha, Kaludai yang kelak mengundang sang Buddha untuk berkunjung kembali ke Kapilavastu, seekor gajah istana, pohon Bodhi. Di bawah pohon Bodhi ini, pangeran Siddhartha kelak mendapatkan penerangan agung, Nidi Kumbi, kendi tempat harta pusaka. 5 hari setelah lahirnya sang bayi, Raja Sudodana memanggil sanak keluarganya yang berkumpul bersama-sama dengan 108 orang Brahmana untuk merayakan kelahiran anak pertamanya dan juga untuk memilih nama yang baik. Di antara para Brahmana terdapat 8 orang Brahmana yang mahir dalam meramal nasib, yaitu Rama, Daja, Lakhana, Manti, Kondanya, Boja, Suyana, dan Sudata. Para peramal tersebut, kecuali Kondanya, meramalkan bahwa sang bayi kelak akan menjadi seorang Cakrawati, raja dari semua raja, atau akan menjadi Buddha. Hanya Kondanya, Brahmana yang termuda sajalah yang dengan pasti mengatakan bahwa sang bayi kelak akan menjadi Buddha. Nama yang kemudian dipilih adalah Siddhartha, yang berarti tercapailah segala cita-citanya. 7 hari setelah pangeran Siddhartha dilahirkan, Ratu Maya meninggal dunia dan terlahir kembali di surga Tusita. Raja Sudodana menyerahkan perawatan sang bayi kepada putri Pajapati atau adik Ratu Mahamaya yang juga dinikahinya. Dari pernikahan ini kemudian lahir seorang putra yaitu Nanda dan seorang putri yaitu Rupananda.